Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya ambil dari hal Musa. Kita akan mempelajari kehidupan Musa secara rinci karena ia adalah pemimpin perjalanan bangsa Israel. Dan kehidupannya memberi kita ilhaman untuk menyelesaikan perjalanan rohani kita secara pribadi. Kehidupan Musa dibagi dalam 3 periode, masing-masing berlangsung selama 40 tahun. Pertama kita akan membaca di dalam kitab Ibrani pasal 11. Pertama kali ia dipanggil dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Luar biasa Musa ini. Dia tidak terpesona dengan kehidupan yang mewah di Mesir, di istana Firaun. Dia memperoleh segala fasilitas yang ada di sana. Dia menikmatinya bersama orang-orang besar yang ada di dalam istana. Dia mendapat makanan yang lezat, makanan raja, tetapi itu tidak menggoda hatinya untuk senang berada di sana. Dia dipanggil ya, tentunya yang memanggil adalah Tuhan. Di hatinya ada perasaan, saudara, untuk ingin bersama-sama dengan bangsanya, yaitu bangsa Ibrani. Dari kelahirannya sampai ia melarikan diri dari Mesir, ia berumur 40 tahun. Musa melarikan diri meninggalkan Mesir dan pergi ke tempat yang jauh, yaitu Midian. Setelah ia tiba di Midian, ia menjadi anak mantu ya, dari Yitro. Anaknya Yitro adalah Sipora. Sipora diambil oleh Musa menjadi istrinya. Dan dia dipercayakan oleh Yitro untuk menjaga kambing domba Yitro. Jadi Musa tinggal di Midian selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu, ia setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjaga kambing domba milik ayah mertuanya, yaitu Yitro. Dia lakukan semuanya dengan baik. Dia tidak bermalas-malas, tetapi dia menunjukkan dirinya seorang yang rajin, seorang yang beriman kepada Allah. Dan tentu ia disenangi oleh mertuanya, yaitu Yitro. Itu yang pertama, ia dipanggil dan ia bersama-sama dengan keluarga Yitro selama 40 tahun menjaga kambing domba keluarga Yitro. Yang kedua, ia dipilih. Ia dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel di padang gurun Arab selama 40 tahun. Bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk, suka bersungut-sungut, dan suka memberontak kepada Musa. Mereka seolah-olah lupa akan perbuatan-perbuatan besar Allah yang pernah dilakukannya kepada mereka, saudara-saudara. Di dalam Bilangan 14 ayat 1-38, saudara bisa baca di sana tentang kelakuan daripada bangsa ini. Dan akhirnya tak satu pun dari bangsa itu, termasuk Musa, yang bisa memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan, kecuali Yusak bin Nun dan Kaleb bin Yehune di dalam ayat yang ke-38. Ketiga, ia adalah seorang yang setia kepada pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Di dalam Ibrani 3 ayat 5, kita baca di situ Ibrani 3 ayat yang ke-5 berkata demikian. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan
kemudian. Musa setia di dalam menjalankan tugasnya terhadap jemaat Yahudi dalam perjanjian lama. Dan demikian pula halnya dengan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Ini adalah alasan yang tepat untuk ditegaskan kepada orang-orang Yahudi yang memandang kesetiaan Musa dengan begitu luhur, padahal kesetiaannya itu hanyalah perlambangan dari kesetiaan Kristus. Setiap orang percaya dipanggil oleh Allah. Saudara dan saya dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakannya kepada kita. Setelah kita dipanggil, kita masuk ke dalam periode yang namanya periode persiapan. Kita harus maju, kita harus dilatih oleh Tuhan, kita harus berprogres, saudara-saudara, yaitu menaati peraturan-peraturan atau hukum-hukum Allah. Dan bila kita lulus dalam ujian-ujian kita taat dan setia terhadap peraturan-peraturannya, maka kita layak untuk mendapatkan upah. Seperti apa yang dikatakan tadi di dalam ayat 26, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 26 mengatakan demikian. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi tidak sia-sia, saudara, Musa itu meninggalkan Mesir. Dia tidak melihat Mesir dengan kemewahannya, tetapi dia melihat harta yang lebih besar, yang terindah dari semuanya. Dan dia melihat dan memandang kepada upah yang akan dia terima. Musa tidak hanya dipanggil dan dipilih, tetapi ia didapati setia. Untuk menunjukkan diri kita setia, kita harus melakukan juga persis. Istilahnya bahasa Inggris mengatakan precise, tepat. Kalau kita memilih sepatu, kita tidak memilih sepatu yang kependekan atau kepanjangan, tetapi yang tepat pas di kaki kita, seperti apa yang telah Allah berikan kepada kita, tanpa menyimpang dari jalurnya bagi hidup kita. Janji Tuhan kepada mereka yang setia, Wahyu 17 ayat 14 berkata demikian, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kiranya Tuhan taruh dalam hati kami kesetiaan kepadamu, kesetiaan dan kerajinan untuk melakukan titah-titahmu atau hukum-hukummu di dalam hidup kami. Kami memandang kepada Tuhan, kepada upah yang akan kami terima, bukan di dunia ini, tetapi nanti di dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara-saudara dan selamat beraktivitas.